Calon istri anggota TNI, Ratu Farhan Shauki Marpaung menangis histeris setelah sang prajurit tewas diduga dianiaya seniornya saat bertugas di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Diungkap orang tua Ratu Farhan, Zakaria Marpaung anaknya telah berjanji kepada seorang wanita pujaan hatinya akan menikahinya seusai pulang dari Papua. Kami terkejut saat dapat kabar meninggal itu, ada wanita datang memeluk foto dia. Rupanya teman dekatnya. Dibilangnya kalau mereka sudah mengikat janji akan menikah setelah pulang Pamtas INDPNG, ujar Zakaria Marpaung, dikutip dari Tribun Medan, Jumat, 2 Januari 2025. Katanya, wanita itu menangis histeris di depan rumahnya sambil terisak memanggil nama Ratu Farhan. "Bang, kenapa kau tinggalkan aku?" dibilang wanita itu sambil memeluk foto anakku. Dibilangnya kalau mereka sudah berjanji akan menikah seusai pulang dari Pamtas, ujarnya. Ia juga mengaku, baru tahu ternyata wanita tersebut ikut mengantar Ratu Farhan di pelabuhan Aceh saat berangkat ke Papua. "Aku baru tahu, ternyata anak gadis ini juga datang ke Aceh saat melepas anakku di pelabuhan di Aceh," katanya sambil menitikkan air mata. Ratu Farhan Shauki Marpaung merupakan anggota Batalion Infanteri 113 Jaya Sakti Aceh. Bila melihat dari kepangkatannya, Ratu Farhan Shauki Marpaung ini kemungkinan lulus sekolah calon tamtama, secaba, sekitar 2023 hingga 2024. Adapun Batalion Infanteri 113 Jaya Sakti, Yonif 113 JS, tempat Ratu Farhan Shauki Marpaung berdinas, merupakan satuan militer TNI AD di bawah Kodam Iskandar Muda, Kodam IM, wilayah Aceh. Kabar duka itu pertama kali diterima Zakaria dari sepupu korban. Ia diberitahu bahwa anaknya sempat sakit dan menghangatkan badan di dekat perapian. Tak lama kemudian, seorang senior berpangkat sersan datang menanyakan kondisi Ratu Farhan. Tak lama kemudian, seorang senior berpangkat sersan datang menanyakan kondisi Ratu Farhan. "Kami dapat informasi dari sepupunya, anak kami ini sakit lalu menghangatkan badan di dekat perapian." Kemudian datang seniornya berpangkat sersan menanyakan, dibantunya untuk mengusulkan, jelas ayah korban, Zakaria Marpaung, Jumat, 2 Januari 2026. Namun situasi berubah. Menurut penuturan keluarga, datang senior lain berpangkat kopral yang kemudian diduga melakukan kekerasan. Ratu Farhan dipukul menggunakan ranting dan dipaksa melakukan sikap tobat. Setelah dia tunduk taubat, lalu dia ditendang, dia melawan. "Aku bangga dengan anakku ini, dia berani melawan membela nyawanya di depan seniornya berpangkat kopral," kata Zakaria dengan suara bergetar. Sebagai orang tua, Zakaria tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai sesama prajurit TNI seharusnya saling menjaga, terlebih saat bertugas di wilayah rawan seperti Papua. "Yang aku kecewakan anakku mati di tangan sesama TNI, bukan dipucuk senjata separatis. Di bawah tangan dan kaki seorang kopral TNI ini yang sangat kurang ajar. Tidak ada yang tidak tugas yang namanya ke Papua, mereka menyambung nyawa di sana," katanya. Zakaria menyebut perbuatan tersebut tak bisa ditoleransi. Alih-alih menjadi penguat dan pelindung bagi junior, senior justru diduga menjadi penyebab hilangnya nyawa anaknya. Belum kerimakan prada laki, kini masuk lagi makam Ratu Farhan Shauki Marpaung. "Sampai kapan anak-anak ini gugur di tangan sesama seragam TNI?" pungkasnya. Kronologi tewasnya prajurit TNI Ratu Farhan Shauki Marpaung, yang diduga dianiaya seniornya berpangkat kopral TNI, dibongkar ayah korban, Zakaria Marpaung. Menurut Zakaria, putranya sempat melawan saat oknum kopral TNI tersebut diduga melakukan tindakan penganiayaan. Dugaan penganiayaan terhadap Ratu Farhan itu terjadi saat ia menjalankan tugas pengamanan di perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Ratu Farhan Shauki Marpaung merupakan anggota Batalion Infanteri 113 Jaya Sakti Aceh. Bila melihat dari kepangkatannya, Ratu Farhan Shauki Marpaung ini kemungkinan lulus sekolah calon tamtama, secaba, sekitar 2023 hingga 2024. Adapun Batalion Infanteri 113 Jaya Sakti, Yonif 113 JS, tempat Ratu Farhan Shauki Marpaung berdinas, merupakan satuan militer TNI AD di bawah Kodam Iskandar Muda, Kodam IM, wilayah Aceh. Dikutip Tribun Lampung Co., ID dari tribun-medan.com, ayah Ratu Farhan, Zakaria Marpaung tak menyangka anaknya pulang dari Papua dalam keadaan tak bernyawa. Zakaria pun menceritakan kronologi putranya tewas, berdasarkan keterangan dari sepupu korban. Bukan gugur di medan tempur melawan musuh, melainkan diduga tewas akibat penganiayaan seniornya sendiri saat menjalankan tugas pengamanan perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Meski meninggal dunia, namun Zakaria sempat bangga terhadap putranya itu,
lantaran sempat melawan dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan seniornya tersebut. Kabar duka itu pertama kali diterima Zakaria dari sepupu korban. Ia diberitahu bahwa anaknya sempat sakit dan menghangatkan badan di dekat perapian. Tak lama kemudian, seorang senior berpangkat sersan datang menanyakan kondisi Pratu Farhan. Kami dapat informasi dari sepupunya, anak kami ini sakit lalu menghangatkan badan di dekat perapian. Kemudian datang seniornya berpangkat sersan menanyakan, dibantunya untuk mengusulkan, jelas ayah korban, Zakaria Marpaung, Jumat, 2 Januari 2026. Namun situasi berubah. Menurut penuturan keluarga, datang senior lain berpangkat kopral yang kemudian diduga melakukan kekerasan. Pratu Farhan dipukul menggunakan ranting dan dipaksa melakukan sikap tobat. Setelah dia tunduk taubat, lalu dia ditendang, dia melawan. Aku bangga dengan anakku ini, dia berani melawan membela nyawanya di depan seniornya berpangkat kopral, kata Zakaria dengan suara bergetar. Sebagai orang tua, Zakaria tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai sesama prajurit TNI seharusnya saling menjaga, terlebih saat bertugas di wilayah rawan seperti Papua. Yang aku kecewakan anakku mati di tangan sesama TNI, bukan di pucuk senjata separatis. Di bawah tangan dan kaki seorang kopral TNI ini yang sangat kurang ajar. Tidak ada yang tidak tugas yang namanya ke Papua, mereka menyambung nyawa di sana, katanya. Zakaria menyebut perbuatan tersebut tak bisa ditoleransi. Alih-alih menjadi penguat dan pelindung bagi junior, senior justru diduga menjadi penyebab hilangnya nyawa anaknya. Belum kerimakan Prada laki, kini masuk lagi makam Pratu Farhan Syauki Marpaung. Sampai kapan anak-anak ini gugur di tangan sesama seragam TNI, pungkasnya.